atau mungkin di HP gitu ya. Ya nanti pas waktu diterangin, eee eee, mmm, kalian bisa nangkep lah. Ini yang kemarin pengujian Rockwell, jadi ini teh yang kita cuma melihat dari tabel, terus nanti rumusnya itu adalah HR atau kekerasan Rockwell itu adalah E dikurang E kecil. Nah ini yang kemarin dapat nilainya 105. Terus ini metode Ficker itu ya kita pakai intan atau piramid geometri, terus kita beri tekanan nanti dapat luas tekan sampai suatu alat itu berhenti. Nanti pakai rumus gaya dibagi luas permukaan tekan geometrinya itu biasanya tuh udah langsung dapat nilainya ya, dapat luas permukaan yang hasil tekanan dengan alat Ficker ini ya. Nanti tinggal dibagi beban atau gaya maksimum yang diberikan dibagi dengan luas permukaan yang melepuh. Nah kayak gini. Ini detektornya. Nah, ini pakai rumus ini, beban dibagi dengan luas. Atau kalau misalnya rumus yang panjangnya kayak gini dulu, ya. Terus pengujian yang keempat itu micro hardness, ya, atau knot hardness. Itu prinsipnya sama, tapi pakainya itu biasanya tuh intan. Pakai satuannya mho, satuan kekerasan. Prinsipnya sama, jadi suatu benda ditekan. Nah ini pakai bahan biasanya sih kalau yang paling keras itu intan ya. Kalau enggak pakai yang diagonal, material diagonal. Terus nanti dapat ukuran kekerasannya dalam mho. Nah ini, misalnya kalau misalnya kita kekerasan dalam mho-nya itu adalah 10, berarti itu adalah mineral-mineral kita penyusunnya itu adalah golongan intan, ya. Kalau misalnya dia kekerasan dalam mho-nya itu dapat nilainya 5, maka dia adalah mineral-mineral apatit. Nah ini tabelnya. Ini kekerasan dalam mho perbandingannya dengan kekerasan dengan skala Ficker. Ya. Jadi kalau mho itu 2 sampai 2,5 itu sama aja dengan kalau kita kekerasan Fickernya dapatnya antara 16 sampai 18. Nah, biasanya itu mineral-mineralnya itu biasanya dalam golongan bismut. Nah, ini tabel-tabel yang konversi atau nilai-nilai yang diperoleh dari Vickers, terus hardness, sama nama mineral yang penyusunnya. Nah itu udah untuk uji kekerasan, maka kita lanjut ke yang berikutnya itu adalah tegangan tarik karena perubahan temperatur pada material konstruksi. Nah biasanya kalau misalnya temperatur itu kita naikin atau kita rubah ya, maka suatu material itu akan mengalami pemuaian ya. Nah, pemuaian ini akan diperoleh nanti istilahnya itu koefisien muai. Kalau dia panjang berarti koefisien muai panjang, kalau luas koefisien muai luas sama koefisien muai volume. Nah, misalnya di sini koefisien muai panjang ya. Nah, koefisien muai panjang itu biasanya satuannya itu adalah alfa. Nah, jadi kalau misalnya suatu benda atau material
kita naikkan suhunya dari T0 ke T1, di mana T1 itu lebih besar, maka akan ada pertambahan panjang sebesar delta L. Nah ini ya, T0, terus kita naikin suhunya menjadi T1, ternyata suatu material semakin panjang, karena ada delta L-nya. Nah ini, ada delta L. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, ini rumus perubahan panjang yang sudah dikonversi, ya. Jadi L akhir yang sudah T-nya itu udah dinaikin, itu rumusnya adalah L0 ditambah delta L. Sebenarnya delta L itu adalah L0 dikali alfa kali delta T. Ya. Jadi ini sebenarnya udah dibagusin. Jadi sebenarnya tuh L adalah L0 ditambah delta L. L0 ditambah delta L itu adalah L0 kali alfa kali delta T. Nah, jadi ini sebenarnya kayak gini. L0 terus ini ke sini itu adalah delta L. Nah, L0 itu panjang awal, L panjang setelah memuai, alfa koefisien memuai, delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, gini ya. Jadi L0 tambah delta L. Terus, nah ini delta L itu L0 kali alfa kali delta T. Berarti kalau misalnya alfa delta T saja, berarti adalah delta L per L0. Nah, tegangan tarik itu seperti yang minggu yang lalu, itu adalah tau T. Nah, itu rumusnya itu adalah gaya per luas, F per A. Atau modulus elastisitas dikali E. Nah, E itu kan ini delta L per L0. Nah, ini bisa dibagusin. Delta L per L0 itu sama aja dengan alfa delta T. Nah, ini kita convert. Jadi, F per A. Nah, F per A, ini F per A. Ini E, tetap E kecil ini adalah ini. Nah, masukin ke sini. Ya. Nah, nanti dapetin delta L-nya. Jadi delta L berarti F dikali L0 per A kali E. Dapat ini. Ya. Sehingga tegangan tarik itu, atau T itu adalah jadinya rumusnya adalah E dikali alfa delta T, terus delta L adalah F kali L0 per A kali E. Sampai sini bisa? Jadi ini cuma substitusi ya. Jadi E kecilnya itu substitusi menjadi delta L per L0. Nah, bagaimana kalau misalnya kita satu logam, logam panjang gitulah. Nah, kita panasin, ternyata ada yang memuai pakai rumus ini. Rumusnya simpel. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ada material, ada dua material, dan digabung di las, dan lasnya itu las mati. Nah, material satu itu lebih pendek daripada material panjang material dua. Nah, dipanasin atau dikasih suhu. Nah, apa yang terjadi? Ya terjadi pemuaian material satu, pemuaian material dua. Tapi apakah pemuaian material satu dengan material dua itu akan terjadi eh, perbedaan atau seperti apa? Kalau misalnya lasnya itu las mati dan semuanya itu sudah menyatu, ya, dengan sambungan las ini. Ternyata ujung-ujungnya itu
Nah ya. Jadi material itu ternyata ada yang tertarik, ada yang uh, ada tarikan, ada juga material itu yang ternyata dia mengimbangi itu tuh dia kompres. Jadi yang material 2 itu ternyata dia makin berkurang panjangnya. Nah, kayak gini. Jadi ini ada gaya tarik. Nah, ini ada namanya gaya tekan. Dia tertekan ke bawah. Dan ini ada yang tertarik. Nah, ini L1 itu panjang material 1, L2 itu adalah panjang material 2, L0 itu panjang awal, terus ini ada delta L1, ini delta L2, terus kita kasih perubahan suhu lagi, ternyata ada F dari si material 1 itu tertarik sampai ke delta X1, yang F dari material 2 ternyata tertekan. Walaupun ini tuh nggak seberapa ya, tapi ternyata dia menurun, tertekan namanya yang kedua. Yang ujung-ujungnya ternyata dia mencari titik keseimbangan. Jadi kalau misalnya logam itu dia udah nyatu, dia kecenderungannya itu tuh mencari titik keseimbangan. Maka dia nanti itu tuh finishnya di ini. Nah ini LF. Nanti finishnya di sini. Nah gimana cara mencari rumusnya? Nah ini ya, kalian lihat gambar kalian yang tadi, yang ini. Nah, dari sini ketahuan L2 lebih besar dari L1, L2 lebih besar dari L1. Rumusnya itu yang tadi L itu adalah alfa 2 kali delta T2. Kalau yang suhu yang pertama itu adalah alfa 1 dikali delta T1. Nah, L2 itu nih yang tadi L0 dalam kurung 1 tambah alfa 2 kali delta T2. Yang ini ya. Yang L1 itu adalah L0 ditambah delta L1. Ya. Terus kalau L2 itu adalah L0 ditambah delta L2. L2, L0 tambah delta L2, L1 adalah L0 tambah delta L1. Nah, L2 dikurangi L1, L2 dikurangi L1 itu sama aja dengan delta X ditambah delta X1 ditambah delta X2. Jadi ini kan ini L2, ini L1. Berarti kalau L2 dikurangi L1 itu sama aja dengan ini. Delta X1 ditambah delta X2. Benar ya? Jadi L2 yang panjang dikurangi L1 itu sama aja dengan perubahan panjang dari material 1 dengan perubahan panjang dari material 2 dijumlahin ya, atau delta X1 tambah delta X2. Nah, jadi L2 dikurangi L1 itu sama aja dengan delta X1 tambah delta X2. Ya. Rumusnya sama. Terus delta L itu kan seperti yang tadi udah dijelasin ya, delta L itu adalah F L0 dibagi A kali E. Berarti kalau delta X1 itu F L1 per A1 S1. Kalau delta X2 adalah gaya yang diberikan dikali L2 per A2 dikali E2.
Sampai sini bisa coba dilihat lagi ininya. Ini udah. Jadi kalian ini L0, terus dia mengalami perubahan dulu sebelum awalannya dia naik menjadi L0 tambah delta S1. Terus yang kedua, ini material 2 itu dia panjang sampai L2. Terus habis itu kita las. Setelah dilas, kita naikin suhunya bareng-bareng. Ternyata yang material 1 mengalami yang namanya gaya tarik, yang F2 itu atau material 2 itu ternyata mengalami gaya tekan ya, atau kompres sampai ujung-ujungnya membentuk kesetimbangan di suatu titik ya. Jadi nanti itu sama antara material 1 sama material 2 panjangnya. Nah, ini rumusnya. L2 itu L0 tambah delta L2, L1 itu berarti L0 tambah delta L1. L2 dikurangi L1 itu berarti L2 dikurangi L1 berarti ini dikurangi ya. Nah, delta X1 tambah delta X2 juga sama, karena ternyata kalau satu dilihat dari gambar, delta X1 tambah delta X2 itu sama aja dengan L2 dikurangi L1. Nah, sampai sini dulu. Sampai sini bisa nggak? Sampai sini. Nah, terus kita lanjut ke rumus yang tadi, yang delta L itu. Yang delta L adalah F dikali L0 per A kali E. Nah, karena di sini itu adalah perubahan panjangnya itu ada 2, berarti ada delta X1, F kali L1 per A1 kali L1, delta X2 adalah F L2 per A2 E2. Dari sini, dari rumus yang ini, delta L, F L0 dikali A kali E. Nah, dapatlah delta X1, delta X2, rumus delta X1, delta X2 dari L kayak gini, terus yang rumus dari yang pemuaian seperti ini. Ini keterangannya, jadi koefisien muai panjang material 1 itu alfa 1, koefisien muai panjang material 2 itu A2, F itu adalah gaya karena perubahan temperatur ya, karena kita kasih suhu, pasti dia ada gaya yang bekerja di sana. Jadi ya ukuran partikelnya jadi lebih panjang dan dia jadi memuai. Ya. Nah, nanti didapatlah LF, panjang akhir dari material 1 dan material 2 yang nilainya sama. Nah, ini Bapak kaitkan tadi kan delta X1 ini delta X1 ditambah delta X2. Nah, itu sama aja dengan ini. L0 kali A2 delta T2 dikurangi alfa 1 delta T1. Ini dibagusin, jadi dikeluarin, F-nya dikeluarin, tinggallah dikurungin, sehingga kita peroleh rumus F. Ya. Sampai sini bisa?
Bisa ditangkap? Jadi delta X1, delta X2 itu Bapak ubah. Jadi delta X1 itu masukin FL1, A1, E1, delta X2 masukin ini. Sama dengan ini. Ya. Nah, sama dengan ini. Didapatlah rumus gaya yang bekerja oleh akibat pemanasan itu adalah rumusnya ini. Panjang awal biasanya sudah dikasih tahu koefisien Y, delta T, koefisien Y panjang benda 1 kali delta T1 itu biasa udah ada. A1, L2, A1, E1, A2, E2. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Terus kita lanjut. Nah, ini yang tadi itu ya. Jadi ternyata material 1 itu mengalami tegangan tarik atau tensile stress. Sementara yang bermaterial 2 dia mengalami tekanan atau compressive stress. Nah, rumusnya kan ini. Tau itu dari yang pertama itu tau itu kan F per, nah di yang sebelumnya rumus tau itu kan F per A. Berarti kalau karena dia material 1 berarti F per A1. Ya udah, F itu yang rumus sebanyak ini. F itu kan yang ini tadi kan, F itu kan yang ini. Dari yang sebelumnya. Dan yang ini. Dapat, masukin rumus. Dapatlah tensile stress untuk material 1. Kalau material 2, dia bukan tensile stress, tapi compressive stress. Tapi rumusnya sama. Ya. Nah, rumusnya F per A. Jadi karena dia material 2 berarti F per A2. Masukin lagi rumus F itu kan ini. Yang ini, yang segede ini. Ini kan F. Nah, terus setelah kita dapat tensile stress, dapat kalau ditanya ya, terus dapat compressive stress. Nanti panjang akhir itu apa? Ya boleh L1 tambah delta X1. Ya, pakai rumus L1 tambah delta X1. Boleh juga L2 dikurangi delta X2. Karena kan L2 itu dia turun. Ini tadi turun. L2 dikurangi delta X2. Dapatlah LF. LF di sini. Ya. Berarti kalau terhadap L2 berarti L2 dikurangi delta X2. Dapatlah panjang akhir dari material. Panjang akhir dari material ini biasanya kedua material jadinya sama panjang. Nah, oke, mungkin kita ke soal biar lebih jelas. Nah, ini soal kita. Ini mangga sambil ditulis-tulis ya. Jadi apa aja yang dikasih tahu ditulis karena kita mau mengaplikasikan rumus. Jadi suatu alat penukar panas ya, heat exchanger, jenisnya pipa ganda. Kalau pipa ganda itu ada pipa dalam, pipa luar ya. Nah, terus diameter dalamnya itu DI-nya itu 1,049 inch dan diameter luar 1,32 inch. Kalian udah tahu merubah inch menjadi sentimeter gimana? Dikali, Pak. Ya, dikali berapa? Dikali berapa? Lupa. Dikali 2,54 ya, dapat sentimeter. Ya, itu diameter ya, diameter in, ini diameter luar.
Terus pipa luar menggunakan schedule 40 dengan diameter dalam DI 1,61 in dan diameter luar 1,9. Ini diameter D besar, ini D kecil, ini kayak gini. Kalau misalnya kayak gini. Jadi D itu ini kan tadi pusat nih, pusatnya Bapak kasih titik. Ini pusat di tengah sini. Nah, dari sini ini ada DI diameter in yang pipa yang di luarnya itu. Ini DO ya. D-nya ada besar ya. Nah, ini yang pipa yang dalam. Pipa yang dalam ada DI diameter in, ada DO D kecil ya, karena dia di dalam, D-nya D kecil aja. Oke, ini pusat. Oke. Nah, terus dia bilang setelah dioperasikan temperatur pipa dalam karena dia aliran fluida, berarti yang panasnya itu di dalam ya. Jadi ternyata pipa dalamnya itu 200 naik suhunya. Dan pipa luar itu temperatur perubahan suhunya 100. Ya, memang betul. Karena kan fluidanya yang panasnya di dalam. Ya. Nah, terus ini yang materi-materi yang dikasih tahu, biasanya dikasih tahu ya. Koefisien mulai panjang 1,1 kali 10 pangkat 5, modulus elastisitas atau E 9, panjang pipa ya, panjang pipanya 6 meter. Nah, ini yang ditanya nih, bisa nggak kalian? Besarnya gaya yang terjadi karena perubahan temperatur tersebut, berarti F. Ya, besarnya tegangan, panjang akhir. Nah, biasanya pasti ditanya panjang akhir. Terus ya, yang terakhir ini teknik kalian nih, teknik kimiaan nih. Kalau kekuatan tarik bahan tersebut 900 dan kekuatan tekannya itu 2000 kilogram gaya per sentimeter kuadrat, apakah alat HE ini aman? Dioperasikan dengan perubahan suhu yang kayak tadi? Nah, kita bisa jawab ya. Nah, ini mencari A2 berarti V per 4 dikali D kecil DO kuadrat dikurangi DI kuadrat. Terus DI itu tadi yang ini 1,049 in itu kali 2,54 dapat 2,664 cm. Kalian sambil nulis ya. Jadi biar ketahuan ini DI udah dikonvert nih dapat 2,664. DO dapat 3,353 cm. Ini A luas permukaan yang dalam ini aja itu pakai rumus ini V per 4. Ini kan seperempat VD kuadrat ini kan sebenarnya luas lingkaran kan, tapi lingkaran yang luar dikurangi lingkaran dalam. Jadi pakai rumusnya yang kayak gini, V per 4 DO kuadrat dikurangi D kecil I kuadrat. Masukinlah DO-nya 3,53, DO-nya ini, DI-nya ini. Dapatlah A2. Luas penampang si A2 ya, luas permukaan si A2. Nah, sekarang bagaimana dengan pipa luar? Ya, pipa luar kan kita ada ini juga, ada DI, ada DO. D besar I sama DO. D besar O. Kalian pakai rumus lagi. V per 4, D besar O kuadrat dikurangi D besar I kuadrat. Nah, ini DI-nya 1,61 inch, berarti kalian ubah dapat 4,089 cm, DO-nya 4,826 cm. Masukin.
itu 3,14 masuk dapat A1. A1 itu adalah yang pipa luar. Yang A2 itu pipa dalam. Ya. Dapat A2 3,251, luas permukaannya, luas penampangnya A1 5,155. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa? Jadi ini rumus yang untuk pipa yang bagian dalam, pakai diameternya diameter yang pipa dalam. Ini pakai yang diameter pipa yang luar. Nah, yang pertama kan pertanyaan pertama itu mencari gaya. Ya, ini kan rumus yang tadi kita udah dapat. F adalah L0 yang gini ya. Masukin rumusnya, L0-nya 6, alfanya tadi ada, ya. Terus delta P-nya, ya kalau delta P2 yang dalam itu 200. Terus modulus elastisitasnya 9 kali 10 pangkat 5. Alfa kali delta T1, alfa kali delta T2. Ini L1 ini biar gampang ya, ini dia cut dulu. Ini kita cut, jadi dia sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Kalian sebenarnya bisa mencoret-coret sendiri. Jadi alfa 1 delta T1 segini. Terus alfa kedua delta T2 bisa dapat. Terus L1 itu apa? Ini rumusnya, rumus L1. Ya, ini penjabarannya. Terus alfa 2 delta T2, terus L2, ini L2. Nah, dapat L2. Dapat alfa 2 delta T2. Masukinlah rumus ke sini L1 udah dapet. A1 E1 kan udah dapet. A1 tadi 5,155, E1-nya 9 kali 10 pangkat 5. Ini yang L1 per A1 ini L1 per A1 E1, ini L2 per A2 E2. Masukinlah ke rumus besarnya tadi F. Ya. F itu kan tadi rumusnya L0, L0-nya 6. Ini delta alfa 2 delta T2 kan ini. Yang ini alfa 2 delta T2. Masuk. Terus alfa 1 delta T1 masuk. Terus L1 per A1 E1, ini L2 per A2 E2. Dapatlah nilai gaya yang diberikan berarti adalah 1969,56 kg volt. Nah ini yang tadi itu ya, tau T-nya berapa? Ya, tau T, tau C, ya kan rumusnya tau itu F per A. Ya, kalau untuk yang material 1 itu T, karena dia tarik, ya, pensil, berarti F per A1, masukin ke rumus. F per A1, dapat. Terus, tau C-nya F per A2. Yang untuk material 2 dia kompres, maka dia tau C. Sebenarnya tau aja juga boleh, ini tau juga boleh, tapi ini untuk membedakan. Ya, yang satu itu pensil, yang satu kompres. Terus
Udah dapat tuh. Nah, dia cari kan berapa final panjang. Final panjang itu kan kita harus cari dulu delta X, ya. LF-nya berapa katanya nomor 3 itu kan. Nah, delta X1 itu kan FL1 per A1 S1. Ya udah masukin F-nya tadi ada, L1 A1 per S1 ada. Dapatlah nilai delta X1-nya 0,0025 meter. Kalau misalnya delta X1-nya dapat, sebenarnya udah dapat sih. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih jelas, ya kalian cari juga delta X2 untuk membuktikan bahwa nanti final panjangnya itu sama. Ya, F L2 per A2 E2. L2 A2 per E2 kan ini udah ada. Ya, 2,055 kali 10 pangkat 6. F-nya ini 1964. Dapatlah delta X-nya 0,0041 meter. Nah, kita carilah final length-nya. Boleh lewat L1 tambah delta X, boleh juga lewat L2 dikurangi delta X. Berarti L1-nya 6,0066 ditambah 0,0025 dapat LF-nya 6,0091. Ternyata kalau dicari lewat L2 juga sama. Ternyata L2 itu kan dikurangi delta X ya. Berarti 6,0132 L2-nya dikurangi 0,0041. Dapatnya sama. Emang biasanya kayak gitu. Kalau udah lastnya mati dan udah menyatu. Nah, terus nomor 4. Nah, nomor 4 itu sebenarnya itu ke teknik kimiaan. Kalian harus ngeh. Jadi kalau udah dikasih tahu bahan itu, kekuatan tariknya itu maksimal cuma 900. Kekuatan tariknya itu tuh, suatu bahan itu cuma 900. Kalau dia tekan cuma 2000. Apakah aman kalau tadi suhunya dinaikin yang tadi 200 yang pipa dalam di luar 100 itu? Nah, kita lihatlah dengan tau. Kalau tau T-nya itu lebih kecil atau tau C-nya lebih kecil dari angka yang tadi disebutin, yang batasnya, berarti dia aman. Tadi kan tau T-nya batasnya 980. Sementara kita tau T kita cuma 382. Terus kalau kompresnya tekannya batasnya 2000. Kita cuma 605 dari yang kita hitung tadi. Nah ini. T kita kan 300. T kita cuma 600. Maka karena dia dua-duanya kecil, maka alat kita itu aman dioperasikan dengan perubahan suhu 200 untuk pipa dalam, 100 untuk pipa luar. Sampai sini ada pertanyaan? Soal ini kemungkinan bisa jadi masuk. Jadi kalian harus bisa memahami soal ini. Ya. Baik, Pak. Oke. Nah, ini sebenarnya kalian kalau misalnya Bapak mau nyuruh kalian gimana ya, ini PR aja deh ya. Jadi ini soal yang tadi, tapi suhunya Bapak sekarang itu Bapak rubah. Yang pipa dalam itu 250, delta T-nya, pipa luarnya itu 150. Masih memenuhi nggak? Masih memenuhi nggak bahan tersebut keamanannya untuk heat exchanger? Data-data yang lainnya sama, ya, masa panjangnya sama, angkanya sama. Ini hitungan-hitungannya aja, karena delta T-nya yang berbeda. Nah ini karena kita waktunya singkat, ini Bapak mungkin suruh kalian ngerjain di rumah, biar ini mempersiapkan untuk ujian. Ya, ini mangga berarti ini PR individual. PR individu.
individu ya. Bapak tuh pakai. Nah ini dikumpulkan pakai ini aja kali ya, pakai RAR, Nanti jadi kalian jawaban kalian dijadikan satu di dalam RAR. Oke, berikutnya kita lanjut ke dasar teori mekanika teknik untuk uji kekuatan bending. Nah, bagaimana kalau misalnya ada ya ini alat ya, tapi ini bukan alat. Biasanya ini ada penumpu dua buah di titik A dan B, dan ada material ditaruh di antara dua tumpuan A dan B tersebut. Ya, terus kita kasih gaya atau beban, tapi bebannya terpusat di titik F atau di titik C sebesar F. Apa yang terjadi? Ini beban terpusat ya namanya ya. Kalau kita kasih di satu titik itu, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi terhadap material Bapak? Material AB Bapak? Halo? Materialnya jadi bengkok, Pak. Iya. Jadi apa istilahnya bengkok itu namanya? Bengkok. Bengkok. Tekuk. Ya, menekuk istilahnya apa? Defleksi. Apa? Defleksi. Menekuk. Oh, defleksi. Apa? Iya, Pak. Defleksi, Pak. Nah, menekuk. Nah, sebenarnya ada batas ya. Batas suatu material masih dikatakan safe, menekuknya itu sepanjang apa menekuk ke bawahnya itu ya. Nah, biasanya itu adalah 0,25 atau 0,25% dari panjang. Jadi kalau panjangnya 1 meter, berarti menekuknya itu cuma diperbolehkan kalau di dalam suatu bahan konstruksi itu adalah 0,25/100 dikali 1 meter per 100. Berarti cuma 0,25 cm menekuknya. Ya, kalau misalnya dia udah lebih, berarti itu tuh dibilang bahannya tidak aman. Oke, ini pasti kalau misalnya suatu material itu ada tegangan bendingnya, ya. Rumusnya ini yang kalian sudah tahu, yaitu gaya per satuan ruas. Nah, gaya itu jadi M adalah harga momen sepanjang sumbu X ya dikali dengan jarak dari permukaan profil ke sumbu profil. Sumbu profilnya itu kita yang nentuin, misalnya tuh mau di titik apa kita bilangnya. Terus di X itu adalah momen inersia ya. Biasanya momen inersia luas itu satuannya itu biasanya L/4. Nah, tegangan bending maksimum itu adalah M max ya. Berarti gaya yang maksimum di mana nantilah ya, M max kali YT ini. Harga momen maksimumnya berapa dikali YT dibagi momen inersia. Nah, untuk gambar satu tadi berarti titik momen maksimumnya itu adalah di titik C. Karena gaya yang kita taruh di C.
Nah, harga momen maksimum itu biasanya dilihat dari diagram gaya geser atau shear force diagram. Kayak gini ceritanya tuh. Jadi kalau misalnya suatu apa ya, misalnya panjang dari A ke C itu 6, misalnya A ke B itu 10, misalnya 10 meter. Terus dikasih tahu A ke C itu panjangnya 6, B ke C itu 4. Maka RA itu arahnya kalau R itu ke atas ya. Kalau R itu atas bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi RA itu kita kasih garis ke atas sepanjang 6 ya tadi ya, 6. Terus sepanjang dan kita alurkan sampai ke titik C itu pasti sama momennya itu tuh RA-nya itu berapa tadi 6. Nah, si B juga sama, B itu kan 4. Dia arahnya ke atas. Nah, kita kasih garis horizontal sampai ke titik C itu adalah 4 semuanya. Panjangnya ya, panjangnya. Berarti ini nilai panjang ini RB. Nah, sementara di sini ada gaya yang lain yaitu gaya F. F itu gaya tekan atau bebannya lah. Ada di titik C. Sehingga momennya kalau misalnya kita mau bikin diagram momennya itu adalah seperti ini. Jadi ada tarikan ke bawah yang maksimumnya itu adalah di C, MC. Nah, mencarinya itu adalah MC itu RA kali A. RA, oh ini panjang dari titik C ke A ini kan A. Kalau dari titik B ke C itu berarti RA dengan RB itu panjangnya L. Ini panjang ini L. Berarti kalau A ke C itu A kecil, berarti B ke C itu adalah L dikurangi A. Berarti kalau mencari momen si A terhadap C, berarti itu adalah RA dikali A kecil. Gaya dikali panjang. Nah, itu makanya MC itu adalah RA kali A. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba ke bentuk ininya yang lebih dalamnya itu. Jadi kita coba bentuk profil dari material kita, bentuknya adalah persegi panjang. Persegi panjang. Nah, persegi panjang dengan titik pusatnya di tengah, ya, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ini ketebalan si logam itu adalah B, ini tebal, ini ketinggian si logamnya. Ketinggian si logamnya itu H. Ya, lebarnya B, tingginya atau tebalnya itu H. Nah, momen inersia itu adalah luas dikali jari-jari girasi kuadrat. Jadi, nah ini tuh kita ngambil sisi kecil daripada si luas penampang material kita ini. Nah, kayak gini. Kita ambil satu layer ya di antara penampang persegi panjang kita tadi. Berarti tebalnya jadinya itu adalah DY. Kecil sekali ini ya. Jadi ini kita singkat dengan DY. Ini DY. Terus panjangnya ya tetap B ya. Berarti luas elemen kecil ini adalah B dikali DY. Ini B kali DY.
Luas elemen kecil itu adalah B kali DY. Yang ini ya. Nah, ini apa itu girasi? Ya, jari-jari girasi itu adalah jarak dari titik sumbu X ke layer yang kita ambil contoh tadi. Saya ke sini atau istilahnya itu ini. Nah, ini Y. Nah, gitu ya. Ini adalah jari-jari girasi namanya. Ya. Nah, tadi momen inersia itu kan kepanjangannya itu adalah luas suatu yang bagian kecil itu dikali jari-jari girasi kuadrat. Berarti kalau di sini berarti luas elemen kecil ini dikali jari-jari girasi kuadrat, berarti dikali Y kuadrat. Kita coba ya ke sini. Jadi momen inersia luas itu dilambangkan Qxx, itu adalah luas kali jari-jari girasi kuadrat. Ya, berarti luasnya itu dA dikali Y kuadrat. Ya, ini bukan X ya, tapi dikali Y kuadrat. Ini kali. Berarti dapatnya dibagusin dapat Y kuadrat dikali dA. Nah, gimana kalau udah ada DD gitu ya, diintegralkan. Berarti diintegralkan dA Y kuadrat itu. Nah, terhadap apa? Ya ini. Ini kan dari sini ke sini kan tadi yang sumbu Y itu kan sebenarnya itu ini H. Ini kan H. Dari sini sampai ke sini itu H. Berarti kalau ini berarti ini sebenarnya setengah H. Di bawah sini setengah H juga, tapi ini di sumbu negatif. Ini yang negatifnya, ini yang positif. Ya, berarti dari positif setengah ke negatif setengah H. Ya, integralnya. Nah, dA itu apa tadi? Luas permukaan itu kan tadi B kali DY. Ini kan B kali DY. B, luas yang ini itu kan B. B itu ini, lebar, dikali DY. Nah, ini dA itu digantilah jadi B DY. dA ini diganti jadi B DY. Nah, udah, ini dibagusin. B itu kan karena dia konstanta atau angka, pindah ke depan. Ini tinggal Y kuadrat DY. Y kuadrat DY diintegralkan kan jadi sepertiga Y pangkat 3. Sepertiga Y pangkat 3. Nah, Y pangkat 3 itu rentangnya dari positif setengah H ke negatif setengah H. Jabarin. Dapat sepertiga setengah H pangkat 3 dikurangi minus setengah H pangkat 3. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Ini keluar aja. Ini kan konstanta atau nilai. Tinggal integral ini. Y kuadrat. Bisa ditangkap? Jadi Y-nya diganti dengan setengah H terus dikurangi yang titik bawah yang minus setengah H ini. Bisa ditangkap? Bisa dicoret-coret itu bukunya atau kertasnya. Ini integral ya, pelajaran kalian SMA. Jadi ini integral dari Y kuadrat itu adalah sepertiga Y pangkat 3. Ini dia, sepertiga Y pangkat 3. D-nya kan dari sini. D kan nggak ada di apa-apa. Ya. Nah, terus karena integralnya itu dari plus setengah H
ke minus setengah H, ya tinggal dimasukin setengah H-nya itu. Jadi Y-nya berubah jadi setengah H dikurangi yang bawah ini yang minus setengah H. Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Oke, pokoknya ini kalau kalian print, kalian coba diinep-inepin sendiri. Ya. Nah, terus yang ini dibagusin setengah H pangkat 3 itu kan 1/8 H pangkat 3. Minus setengah H pangkat 3 itu kan minus 1/8 H pangkat 3. Nah, ini minus 1/8 H pangkat 3. Nah, minus ketemu minus, ini bukan hanya pangkat 3-nya bukan di luar ya, tapi udah di dalam. Udah dipangkatin. Nah, minus ketemu minus, dapatnya positif. Nah, 1/8 H pangkat 3 tambah 1/8 H pangkat 3 kan 1/4. 1/4 dikali 1/3, 4/12. B, H3. Udah, B itu nanti ketebalan, H itu adalah tinggi. Berarti nanti kalian kalau misalnya mendapatkan suatu logam dengan bentuknya yang persegi panjang, luas pengampangnya, momen inersianya pakai rumus ini. Tapi persegi panjangnya yang bold ya, yang nggak ada rongga. Pakai rumus momen inersia adalah 1/12 BH pangkat 3. Dapatnya dari mana? Kalian harus coba penurunannya dari yang Bapak tadi. Yang ini, dari awal. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak punya material, ternyata materialnya itu berlubang. Jadi di dalamnya itu ada lubang. Jadi enggak logam total, enggak bold. Jadi dia berlubang. Dengan ketebalan B1 untuk yang di dalam, yang di luar ada B2. Terus untuk ketinggian itu ada H1 untuk yang dalam, H2 untuk yang di luar. Setelah kalian menjabarkan, ternyata ini tuh persis seperti ini. Kalau kalian jabarin, nanti dapatnya seperti ini. Momen inersia untuk yang persegi panjang yang berongga, itu rumusnya adalah 1/12 B2H2 pangkat 3 dikurangi B1 H1 pangkat 3. Jadi persis seperti yang ini, tinggal ininya mah ada BH2 pangkat 3 dikurangi B1 H1 pangkat 3. Ini untuk yang logam persegi panjang berongga, bentuknya persegi panjang. Bagaimana kalau misalnya momen inersia untuk yang logam bentuknya lingkaran? Ini lingkaran bulat dulu ya, lingkaran bulat, nanti lingkaran berongga. Kalian harus bisa matematika integral nih. Jadi ini kalau lingkaran itu kan ini ada diameter, nanti itu ada jari-jari ini ya, dari sini ke sini itu adalah R. Kalian harus tahu apa itu busur. Ini R. Ya. Ada panjang busur nanti itu ya di sini. Nah ini kita ambil sedikit bagian ya, sedikit bagian dari suatu logam yang bentuknya lingkaran ya. Ini sudut ini namanya theta. Berarti kalau ini theta, R kecil itu yang R ini ya, yang R dari sini. Nah ini R kecil itu dari yang ini.
Nah, ke sini, ini R kecil. Kalau yang ini R gede, yang ini R besar, ya. Nah, ini theta. Nah, dari sini ke sini itu ini kan Y. Pakai rumus sin cos gimana tuh? Rumus sin cos. Sin theta itu kan ini R, ini Y. Gimana tuh? Berarti sin theta itu adalah Y per R. Sisi depan dibagi sisi miring. Berarti kalau mencari Y, berarti R sin theta. Jadi sin theta itu adalah Y dibagi R. R kecil ya. Yang dari yang kita mau ambil ini, yang kita mau ambil luas yang kecil di dalam lingkaran. Ya. Nah, berarti sin theta itu adalah Y bagi R. Berarti kalau mencari Y, berarti R dikali sin theta. Tinggal pindahin ke sini. Ya. Nah, yang ini namanya apa? Dari titik sini ke sini. Ini namanya apa? Apa namanya? Ada yang apa? Busur, panjang busur. Itu mah luas, kalau tenderan istilahnya luas. Ini mah Bapak cuman garis yang ini doang. Nah, panjang busur itu adalah R kali D theta. Radius busurnya kita anggap ini adalah DR. Yang ini yang kecil ini. Ini adalah DR. Nah, jadi ini Bapak kontrol dulu ya. Nah, kalian coba sendiri deh. Ini namanya apa yang kecil? Mana ya Bapak? Ini dari titik sini. Nah, dari titik sini A ke B itu adalah busur. Ya, dari A ke B ini adalah ini busur. Busur itu, panjang busur itu rumusnya adalah R d theta. Radius busur delta R ini. Yang kecil ini namanya delta DR. Nah, itu dari sini ke sini, itu DR. Udah, berarti kan ini, kalau misalnya kita lihat, ini kan bentuknya kayak persegi panjang. Dengan DR itu adalah panjang dari ini, dan panjang busur itu adalah lebarnya RD theta ini. Nah, maka luas elemen kecil itu atau DA itu adalah RD theta. RD theta itu yang ini, yang AB ini, dikali DR, kali lebar, kali DR. Ini jarak itu, ini adalah Y. Gitu ya. Ini R, yang ini DR, ya, yang kecil.
Berarti luas itu kan panjang kali lebar. Panjangnya itu kita anggap RD theta. RD theta itu adalah panjang busur ini. Dikali lebarnya DR. Ini kali DR. Terus sin itu kan Y per R. Berarti Y itu adalah R sin theta. Terus rumus mencari momen inersia itu apa? Luas elemen kecil dikali jari-jari gerasi. Jari-jari gerasi itu kan yang Y kuadrat ini. Yang ini. Udah, R d theta dr dikali Y kuadrat itu berarti R sin theta kuadrat. Berarti dapat R kuadrat sin kuadrat theta. Ini dibagusin R kali R kuadrat itu R pangkat 3 dr. Sin kuadrat theta dengan d theta didekatkan. Nah, ternyata di sini ada dua, ada dr, ada d theta. Berarti kalian harus mengintegralkan dua kali. Jadi kalian harus mengintegralkan R terhadap dr sama mengintegralkan theta terhadap d theta. Jadi ini sin kuadrat d theta kalian integralkan. Terus yang R kalian integralkan terhadap dr. Kalau integral R pangkat 4 apa? Integral R pangkat 3 apa? Ada yang tahu? R pangkat 3 diintegralkan? R pangkat 4. Ya, seperempat R pangkat 4. Dia kan 1 per. Berapa yang dijumlahin pangkat itu? R-nya ditambah 1. Ya, seperempat R pangkat 4 dalam rentang 0 ke R. Nah, ini Bapak diamin dulu. Karena ini sin kuadrat theta ini agak susah kalau misalnya diintegralkan. Nah, kita bagusin sin kuadrat theta ini. Ini biarin aja dulu. Yang sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta itu sama aja dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Tapi belum bisa juga diintegralkan. Susah. Nah, kita ambil yang mudah-mudahnya. Jadi, cos 2 theta itu adalah 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Berarti cos kuadrat theta itu adalah berarti ini pindah ke depan. Berarti kan jadinya ini berarti cos kuadrat. Pokoknya kalian dari sini cos 2 theta ini kalian harus bisa membentuk ini. Bisa nggak? Ini kan tinggal pindahin. Satu pindahin ke sebelah. Terus sama-sama bagi 2 semua. Dapatlah setengah cos 2 theta ditambah setengah. Ini pindahin dulu ke sebelah. Nanti sama-sama bagi 2. Nah, dapatlah cos kuadrat theta itu setengah cos 2 theta tambah setengah. Nah, kembali lagi ke sini. Ini kan rumusnya tadi 1 dikurang cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta itu ini. Berarti 1 dikurangi setengah cos 2 theta dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah, setengah. Ini mah tetap. Terus diintegralkan sekarang. Kalau udah kayak gini mah udah bisa karena ini udah cos 2 theta. Setengah diintegralkan terhadap di theta dapat setengah theta. Cos 2 theta diintegralkan dapat 1/4 sin 2 theta dalam rentang 0 ke 2 pi. Nah, sampai sini coba diingat-ingat. Bisa nggak?
Bapak ingin kalian sendiri. Yang ini bisa nggak? Jadi yang ini 1 dikurangi setengah, ini yang ini biarin. Nah udah kayak gini, ini baru bisa diintegralkan. Jadi kalau yang kuadrat nggak bisa. Jadi kayak gini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah kalau udah kayak gini, cos 2 theta itu adalah, ya ini pindah ke bawah, terus ininya cos itu kan jadi sin. Integral ya, ini harus hafal integral. Nah, sekarang tinggal memasukkan rentang ini. Kalau R itu dari rentang R dan 0. Kalau yang theta itu dari rentang 2pi dan 0. Masukin. 1/4. R-nya itu berarti dirubah yang ini. R pangkat 4 dikurangi 0. Yang ini berarti setengah kali 2pi. Dikurang 1/4 sin 2 kali 2pi. Dikurangi yang ini. 0 masukin ke sini semua. Dapat ini. Ya, ini yang 0 ya berarti habis 1/4 kali 4. Ini setengah kali 2pi sin 2 theta itu masukin tetanya 2pi jadi sin 4pi. Ini setengah kali 0 ya 0 sin 0 0. 4pi berapa nilainya? 4 kali 180 berapa? 720. Sin 720 nilainya 0. 0 kali 1/4 0. Berarti tinggal ini 1/4 pi L pangkat 4. Jadi sebenarnya rumusnya dapatnya simpel, tapi kalian harus tahu. Nah ini tinggal menjabarin kalau R itu nggak ada, ini jari-jari ya. Kalau misalnya dia ada D, masukin ke sini. D itu kan 2R. Jadi 4 dikali di setengah D pangkat 4. Dapatlah rumus untuk yang lingkaran penuh. Momen inersia untuk lingkaran penuh itu adalah pi per 64 kali D pangkat 4. Ini untuk material logam berbentuk bulat penuh. Bagaimana kalau kayak gitu? Dia bulat tapi berongga. Berarti ada D1 diameter yang kecil yang di dalam, ada diameter 2 diameter yang di luar. Ternyata rumusnya sama kayak yang tadi, tinggal D-nya aja diganti jadi D2 pangkat 4 dikurangi D1 pangkat 4. Kalau kalian mau mendalami sendiri penurunan rumusnya dari sini. Nah, dari kayak gini. Jadi kalian ngambil DR, terus ini RDT. Dapat rumus ini. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi karena kalian harus momen inersia itu kan kepake di rumus ini. Dan rumus nah ini kan kepake rumus mencari tegangan bending itu. Kalian harus mencari IXX. Nah, mencari IXX ini kan harus ada seninya. Kalau misalnya bentuknya persegi panjang, ini rumusnya tentang yang ini. Persegi panjang utuh. Kalau persegi panjangnya ada rongga, ini.
Nih, kalau dia lingkaran penuh ini di per 64 ya pangkat 4 sebenarnya kalian tidak pakai, cuman kalian harus tahu sih dapatnya dari mana. Kalau dia lingkarannya berongga, pakai rumus ini dari momen inersia. Ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ini kalau misalnya kita menekuk di satu tempat dengan gaya tertentu dan material kita itu bermacam-macam. Ada dua berarti ya, yang secara umum itu persegi panjang sama atau balok sama lingkaran. Persegi panjang itu bisa bentuknya bulat penuh, bisa bentuknya persegi panjang penuh atau balok penuh, bisa balok berongga. Kalau lingkaran bisa lingkaran penuh, bisa lingkaran berongga pakai rumus ini. Ya, momen inersianya. Nah, bagaimana kalau misalnya sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini penurunan rumus doang ya? Ya. Enggak. Bapak kecepatan kah? Iya, siapa tadi? Enggak Pak, cukup maksudnya. Jadi ini kalau misalnya kita real di suatu kelas, kayaknya ini bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian udah ngeprint, ya ini coret-coret aja. Jadi kita ngambil bagian kecil dari suatu wilayah, ya. Ya pasti kalau kayak gitu pakai DD gitu. Ya. Oke. Gimana? Mau peregangan dulu? Enggak, peregangan pelan. Intinya mencari momen inersia kalian udah tahu. Nah, nanti insya Allah soal kita itu ada PG-nya dan ada esainya, ya. Jadi kalian harus siap-siap dengan hitungan-hitungan, ya, karena ada soal esai. Pak, mohon maaf sebelumnya. Iya, Tadi saya bener. kurang terdengar pas awal-awal yang teknis UTS-nya gimana ya, Pak? Oh, tekniknya UTS kayaknya nanti kita akan kolaborasi. Jadi kayaknya itu Bapak sama Pak Roni ya. Pak Roni. Itu kita lihat jadwal dari jurusan, misalnya kita kebagian jadwalnya hari apa, tapi kita pakai sistemnya online. Nah, sistem online-nya itu moga aja udah fix nanti ya Bapak sama Pak Roni itu ya. Jadi kita pakai quizzes. Terus ada di dalamnya itu soal yang bentuknya bukan jawab pilihan ganda tapi esai. Ya. Baik, Pak. Nah, biasanya itu tuh waktunya lumayan soalnya. Jadi, nah yang Bapak terangin itu dihafal ya, misalnya tadi Bapak menitik beratkan tadi kalian mencari apa kalau ada heat exchanger, terus kalau misalnya hitungan-hitungan itu yang apa mencari nilai kekerasan pakai salah satu cara tuh ada metode-metode itu, tapi rumusnya sih simpel sebenarnya. Misalnya Rockwell di mana tuh kan ada kedalaman dan lain-lain, kalian mencari kekerasannya ada juga tuh rumusnya tapi simpel.
Tapi ada juga yang agak membutuhkan ke teknik kimiaan ya, kayak yang tadi itu heat exchanger itu ya butuh kelihayan di sana. Dan biasanya sih soal-soal berkutat di sana ada. Dan nilainya biasanya gede. Ya. Hafalan-hafalan juga ada, tapi cuma sedikit. Ya. Oke, kita peregangan udah enjoy lagi. Kayaknya ini mau ditambah hari lain kita mau tambahan atau sekarang Bapak habisin? Kalau sekarang Bapak habisin, ini yang kalian nurunin rumus, kalian cari sendiri di rumah, tapi Bapak tunjukin. Kita langsung ke yang materi yang satu lagi dikit. Atau mau ada tambahan lagi di hari yang lain. Yang kita ini belum, sebenarnya itu nggak terlalu banyak yang harus dikasih waktu. Yang diagram fase 2 komponen. Jadi kalau misalnya kalian punya logam 2 buah, nah gimana cara mencampurkannya dan berapa persennya itu kalian harus kena. Oke. Kalau Udah kira-kira tambahan, Pak? Apa? Kalau kira-kira tambahan sampai jam berapa ya, Pak? Oh, enggak harus sekarang, itu mah terserah dia. Jadi misalnya tuh, Pak, kita boleh Pak hari Jumat kosong. Enggak. Oh, bukan, maksudnya yang hari ini yang katanya Bapak mau dihabiskan materinya? Oh, sampai jam 12.20 juga bisa beres. Tapi Bapak iya. jadi itu akan nerangin cepat. Gimana Tapi teman-teman? kalau misalnya mau nerangin lebih dalam gitu ya, jadi Bapak sekarang nggak terlalu Bapak masa tuh ini penurunan rumus ini sebenarnya harusnya kalian sendiri gitu. Nah kalau misalnya waktunya cepat ya udah Bapak langsung bilang ini kalian turunin sendiri rumusnya, dapat inti-intinya belakangnya itu adalah rumus jadi ini. Oke ya, kita coba kan masih belum ya. Kita coba sekarang misalnya. Bisa. Oke. Nah, oke. Nah ini. Nah, kita tuh udah sampai ke. Jadi kalau misalnya ada benda material, kita kasih apa? Beban, tapi bebannya merata. Nah, itu namanya bukan terpusat namanya, tapi adalah seragam. Ya, kita kasih ininya berjejer misalnya tuh gayanya itu di setiap bagian-bagian di dalam di material tersebut kita kasih beban yang sama, namanya itu tuh adalah seragam. Nah ini tegangan bending beban seragam. Slide Bapak kelihatan? Terlihat. Oke, ini kalau seragam, jadi itu kita punya logam, kita kasih dia bebannya seragam di semua lini. Jadi, nah ujung-ujungnya dia kayak gini, melekuk, tapi dia mau shell force-nya itu seperti ini, ya. Jadi nggak ada istilah yang kayak yang tadi itu yang ada gaya yang satu lagi tambahan ke bawah itu. Maka diagram momennya itu adalah melengkung kayak gini. Ya, melengkung dengan MC itu adalah titik maksimum peregangan. Nah ini. Atau defleksinya. Nah ini rumusnya sama. Jadi tegangan bending itu, atau B-nya itu mx kali YT dibagi IXX. IXX itu adalah momen inersial luas
Y itu adalah jarak dari permukaan profil, M itu adalah harga momen panjang suku X. Nah, biasanya kalau misalnya dia seragam, biasanya tuh momen maksimum itu di L/2. Ya, di L/2. Nah, di tengah. Nah, kalau kalian bisa jabarin, itu dapat MC-nya itu adalah 1/8 QL pangkat 2. Nah, ini. Jadi MX itu setengah QLX dikurang setengah QX kuadrat. Terus X-nya itu adalah L/2 karena dia biasanya kalau seragam itu ya di tengah titik maksimumnya. Terus kalian convert X-nya itu menjadi L/2 ke sini. Dapatlah sama-sama udah L, tapi ini 1/4, ini 1/8. Setelah dikurangi, dapatlah M maksinya itu adalah 1/8 QL kuadrat. Terus ini yang tadi Bapak bilang itu, jadi itu tegangan defleksi maksimumnya itu harus 0,25% dari panjang. Jadi melekupnya itu harus ada batas minimumnya. Batas diperbolehkannya. Ya. Jadi kalau udah melebihi berarti ini bebannya terlalu besar. Ya. Ini jarak dari A ke titik C itu adalah A kecil. Terus A ke B itu adalah L. Ya, A ke B itu L. Y ini adalah yang biasa sih yang di ini, yang mau 1/4 atau mau apa, pokoknya yang batas apa ya? 1/4-nya lah ya. Atau batas diperbolehkannya melakukan. Nah, ini yang tadi Bapak bilang itu. Jadi A itu L/2 sehingga diperolehlah Y-max-nya itu adalah 1/48 FL pangkat 3 per E kali momen inersia untuk defleksi maksimum. Nah, ini ada batas-batasnya ya. Jadi batasnya itu X-nya itu adalah lebih besar dari 0, kecil sama dari A kecil, itu berlaku ini. Fx sama dengan F L dikurang A per L dikali X. Sehingga B-nya itu M max dikali YT per YX itu tinggal dimasukin ke rumus yang ini. YXX-nya itu adalah momen inersia. M max itu adalah 1/4 FL. Sehingga diperoleh B maksimumnya itu adalah F kali L kali YT per 4 momen inersia. Nah, ini penjabarannya. Defleksi maksimum terjadi pada tengah-tengah balok L/2. Dapatlah Y-max itu adalah 5/384 QL pangkat 4 per EIXX. Ini dari penjabaran. Nah, ini. Terus ini tegangan bending maksimum pada rentang X
lebih besar sama dari 0, kecil sama dari L, diperolehlah TB max-nya itu QL kuadrat YT per 8 moment inersia. Nah, kita coba ke contoh. Ini ada penampang, bentuknya kawat baja, ya. Terus digunakan untuk menarik beban sebesar 1.800 kg force. Bila kekuatan tarik baja 900, modulus elastisitasnya 9 kali 10 pangkat 5. Nah, mana pertanyaannya? Oh, ditanya itu tuh regangannya berapa? Ya, kalian harus cari regangan itu kan F per A. Nah, sementara A-nya kan belum tahu. Pakai rumus ini. A itu F per T. F-nya 1.800. T-nya ini 900. Berarti dapat A. Dari A, mencari luas permukaan, dapat D. Rumus luas permukaan itu kan 1/4 D kuadrat. A-nya udah ada 2. Berarti dapat D nanti itu. Ya, benar. Dapat D. Udah dapat D, ya udah kita tinggal masukin ke rumus regangan, itu adalah tau C dibagi E. Kalau ditanya D, pakai rumus yang ini. Nyari A dulu, terus dari A masukin ke rumus luas permukaan, dapat D. Kalau mencari regangan, itu adalah O dikali modulus elastisitas. 900 dikali 9 kali 10 pangkat 5, dapat 0,1%. Yang ini masih simpel nih, ya. Tapi kalian harus ngeh dengan rumus-rumus ini. T, F per A. Terus yang ini yang hubungan itu E sama dengan TO per E, atau TO sama dengan E besar kali E kecil. Nah, ini soal yang lebih ribet, ya, tapi ini harusnya kalian bisa juga. Ya. Ini ada tangki, katanya tangki air ditopang oleh balok-balok seperti bawah ini. Nah, ini gimana? Kalian lihat ininya ya, gambar tadi. Ini berat tangkinya itu 4.000, ya. Ditopang oleh balok EG, GN, ML, LE. EG, ML, LE, MG. Iya kan? Betul ya? Ini. 1, 2, 3, 4. Terus pada titik PKMH, ya, pada titik di tengah ini kan, di tengah balok-balok ini M, P, K, H. Terus balok EG, GN, NL, dan LE ditopang balok vertikal. Jadi ternyata ini juga ditopang oleh balok vertikal ini AE, BG, DN, CL. AE, BG, CL, DN. Nah, balok EG, GN, NL, LE dan balok vertikal AE, BG, CL, DN menggunakan bahan dengan profil persegi panjang berlubang kayak gini. Berarti di tengahnya berlubang. Bila kekuatan bendingnya 1.200, kekuatan tekannya itu 2.000, modulus elastisitasnya 2 kali 10 pangkat 6, panjang baloknya 2 meter, hitunglah ukuran balok yang diizinkan, ya, dan tidak boleh lebih dari 1.200. Ini kan 1.200 kan, berarti yang diizinkan itu yang sesuai dengan batas dia ini 1.200 dan 2.000, nggak boleh melebihi ini. Berapa ukuran balok yang diizinkan?
EG, GN, EG, GN, NL, LE. Terus berapa ukuran balok vertikal AE, BG, CL, DN? Nah, berapa ukuran vertikal ini? AE, BG, DN, CL. Kalau tadi berapa ukuran si EG, GN, NL, LH, LE yang diizinkan? Gitu kan katanya kan? Ya. Ukuran balok EG, GN, NL, LE bila tegangan bending yang diizinkan tidak boleh lebih dari 1200 dan defleksinya tidak boleh lebih dari 0,25% panjang balok EG. Emang iya defleksi itu kan batas minimumnya cuma 0,25%. Ya. Jadi kalau dia menopang, dia itu tuh menekuk itu cuma boleh 0,25%. Kalau misalnya lebih dari itu tuh sanksi kita dalam jangka waktu dekat tuh atau istilahnya nggak aman. Apalagi bendingnya itu lebih dari 1.200 dengan bending yang hasil hitungan kita. Ya berarti jangan tangkinya yang besar, harus dikecilin lagi. Nah kayak gini hitungannya. Karena dia 4.000 bagi 4 berarti ini 1.000 ewang. Nah ini kan beratnya kan 4.000. Karena ada 4 topangan berarti kan satu-satunya menopang 1.000. Nah ini jadi kalian mempersempit luas matanya jadi ke satu titik aja. Satu titik. Ini 1.000. Ini ada titik material ujung E sama G dengan panjang 2 meter. Udah tinggal masukin ke rumusnya. OB Mmax YP kali IXX. Mmax itu 1/4 FL. Dapat 500. Baru Mmax ya, belum dapat OB ya. Mmax-nya 500. IXX pakai rumus yang tadi, persegi panjang yang berlubang. Dapat 1,25. YT-nya H2/2 karena dia di tengah H. Masukinlah ke rumus. IXX per YT sama dengan Mmax per TOB. IXX itu adalah 1,25H1, YT H1, Mmax-nya 500, TOB-nya itu 1,2 kali 10⁻7, diperolehlah H1-nya 30. Ya, H2-nya itu 60 karena H yang kedua itu 2H1. Nah, terus masuk ke rumus Ymax. Ymax-nya itu rumusnya kan ini 1/48 FL pangkat 3 EIXX. Masukin angkanya. Terus modulis elastisitas kan tadi udah 2 kali 10⁻6. Kalau dia dalam centimeter kuadrat, dirubah dulu ke meter kuadrat. Masuk aja ke rumus IXX ini. IXX 1,25H1/4. Ini IXX 1,25H1/4. Di sini. Sama dengan 1/48 F-nya 1000 kali 2/3, E-nya 2 kali 10⁻10, Y-max-nya 0,005. Udah dapat H1-nya 34 mm. Terus H1 dapat 30 berapa tadi? 34. Terus diambil harga karena H2 itu adalah 2H1, berarti 2 kali 34 ya. 2 kali 3,34 cm, dapatlah 6,68 cm, dirubah ke dalam milimeter.
Berarti dapat H1H2. Terus, nah, sampai harus dapat kayak gini nih. Tuh. Tuh C itu F per A. F-nya 1000. A-nya itu apa? A itu kan yang karena dia berlubang, berarti H2 kuadrat dikurangi H1 kuadrat. H2 itu 2H1. Dapatlah 3H1 kuadrat. Terus A itu F per C. A-nya dapat 0,5. 3H1 itu 3H1 kuadrat itu sama aja dengan A. A-nya dapat 0,5. H1 diperoleh 4,1 mm. Kalau H1 4,1, H2-nya berarti 8,2. Berarti dia nanya apa? Ukuran balok. Ukuran balok yang diizinkan ya berarti udah selesai. Dapatlah ukuran balok EGGMMLLE yang sama karena dia satu aja yang kita cari kan, EG doang kita cari. EG, nah ini untuk keempat ini kan sama. Terus yang satu lagi ukuran balok dari AE, BG, CLDN itu kan yang satunya lagi. Nah yang ini dapatlah ukuran balok AE, H1-nya, H2-nya. Ini penjabaran dari ayat. Ini harus dicoba sendiri. Ini bisa jadi ini soal juga. Oke, habis itu kita lanjut ke diagram fase dua komponen ya. Kalau misalnya ada dua komponen, dia dicampur, kalian harus memperhatikan diagram fase dua komponen itu. Jadi alloy yang terbentuk itu kalian harus ngeh, apakah dia larut sempurna dalam keadaan cair dan keadaan padat dan membentuk larutan padat, tapi larutnya sempurna, atau dia larut sempurna dalam keadaan cair, tapi larut sebagian dalam keadaan padat, atau dia larut sempurna dalam cair, tapi tidak larut sama sekali dalam keadaan padat. Nah, diagram fase ini dasar teori untuk membentuk alloy aduan logam. Nah, kita coba satu ya. Tapi emang kecenderungannya tuh ini yang menjadi soal. Jadi diagram fase untuk dua komponen yang dua-duanya larut sempurna itu biasanya diagramnya itu persis seperti ini. Ya, jadi ada lekuk ke bawah, ada lekukan ke atas. Nah, lekukan ke bawah itu adalah garis padat. Garis padat, berarti ini di sini itu tuh mulai padat semuanya. Yang ini, yang atas ini adalah garis cair. Ya. Nah, di antara garis cair sama garis padat ini adalah komponen liquid sama solidnya ada. Ya. Nah, kita bisa ngitung lain-lainnya itu dengan cara apa? Dengan cara mengalurkan gitu. Misalnya, ya, kita lanjut ke soal aja ya. Yang ini garis padat, yang bawah garis padat, yang atas garis cair ya, yang atas garis cair, berarti sebelah sini ini semuanya wujudnya cair. Nah, yang ini semuanya wujudnya udah padat semuanya. Yang di tengah itu wujudnya di antara liquid sama solidnya bercampur. Kita coba contoh. Berarti TA ini titik lebur si A total, TB itu titik lebur si B total. Jadi si B di sini udah melebur. Di sini si A udah melebur total. Nah, ini garis padat, garis cair udah, timeline nanti Bapak jelasin. Oke. Nah, paduan komponen A dan B pada komposisi B dipanaskan dari temperatur kamar sampai pada temperatur T1, maka paduan mulai mencair. Bila temperatur dinaikkan terus, komponen cairan liquid semakin bertambah
dan padatan solid semakin menurun hingga sampai temperatur T2. Semua paduan menjadi liquid. Nah, jadi kayak gini tadi itu. Jadi kalau misalnya Bapak tadi itu ada di sisi B ini. Nah, lama-kelamaan ini sampai di sini itu tuh semuanya padat mulai mencair. Nah, di sini itu B udah mencair nih. Tapi si A masih belum. Si A padat sampai sini nih semuanya mencair. Sampai di titik T2. Semuanya mencair, mau padat, mau A, mau B. Nah, kalau udah di sini ke atas mah udah cair. Nah, T1 itu semuanya padatan hanya mempunyai satu fasa, yaitu fasa solid. Kalau udah sampai T1 ke T2 di renggang itu, di rongga itu dua fasa. Kalau udah sampai T2 itu semuanya udah cair, tapi masih di garis cair, satu fasa. Tapi kalau udah ke atas itu udah cair semuanya dan bisa jadi lama-kelamaan ada yang menguap. Ya. Nah, kita coba ke contoh soal. Bapak mohon maaf. Waktunya udah habis. Nah, kebetulan kita jam 1-nya ada kelas lagi, Pak. Jadi mau dibaca sendiri atau gimana? Iya, mungkin dibaca sendiri aja dulu, Pak. Soalnya jam 1-nya ada kelas lagi. Oke, berarti untuk ini sepertinya cukup. Terus ini bahan udah Bapak kasih ke kalian semuanya. Kalau misalnya nanti kalian mau ada tambahan, mangga. Tapi dibaca-baca dulu. Semoga aja kalau misalnya kalian bisa, diantara kalian bisa nerangin sendiri. Oke, ya udah selesai. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak salah dan lain-lain. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak aja deh langsung screenshot. Jadi Najwa nggak usah. Biar Bapak. Oke, udah. Ya, bangga Bapak izin live. Tetap semangat. Assalamualaikum.